Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Alhamdulillahil wasi'il fadli wal ihsan alladhi lam tanasa'u julihi quwwatihi kulla waqtin wa awanin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan mab'uts ila yaum ba'da al-qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, pemuda harapan bangsa dan pemelihara ibu pertiwi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tak pernah pilih kasih, Allah tak pernah pilih kasih sayang. Karena nikmatnya terkucur dan tak pernah terbilang. Karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di tempat yang penuh kasih sayang. Betul tadi, sholawat dan salam tak lupa tercurah dilimpahkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Dewan Hakim dan Hadirin setanah air bangsa Indonesia yang berbahagia. Sejarah peradaban manusia memang beraneka ragam, mulai dari bangsa, budaya, adat istiadat maupun agama. Indonesia terbentang dari Sabah sampai Merauke dengan luas 1.992.250 km. Indonesia merupakan kepulauan nan indah sebagai keragaman multi budaya. Sebagai contoh kecilnya, Pulau Madura asik dengan kerapnya, Pulau Bali seru dengan kecapnya, dan Pulau Jawa molek dengan jengkongnya. Itulah sebagai kecil keragaman negara kita Indonesia. Akan tapi kita diikat oleh suatu ikatan dengan semuanya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Ingat, perbedaan, kemajemukan, keragaman diikat oleh satu ikatan dan hebat. Kita hindari rasisme dan diskriminisme yang justru mampu membuat kita terpecah belah. Oleh karena itu, akan pentingnya hal tersebut pada kesempatan kali ini. Izinkan kami menyampaikan keadaan dan terangkai dalam semua judul Islam dalam kehidupan masyarakat multikultural yang berlandaskan Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Inna wa'adakum 'indallahi asqakum. Dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya As-Sa'di jilid 6 halaman 665 menjelaskan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan asal usul yang satu, yakni Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan dan maksud tertentu agar saling melengkapi dan menjalin komunikasi yang tinggi. Seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Qurtubi jilid 2 halaman 25 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Namun kita semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kaji lebih dalam lagi menurut ilmu balaghah yang termasuk dalam khabar yang menjadikan isi informasi yang diterangkan oleh Imam As-Syafi'i dalam suatu tafsirnya yang berbunyi, lita'arufu ayyul khilaf bainakum lita'arufu wa ta'allafu, agar kamu saling mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmoni dan menerapkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pandang sayang. Dewan hadirin yang berbahagia, ayat ini seperti keadaan kita saat ini. Jujur, kita sebagai masyarakat Indonesia mampu menjaga tali silaturahmi dan menjaga toleransi antar saudara-saudara. Namun, kita tidak dapat bisa menutup mata bahwasannya masih banyak yang menjadikan perbedaan suatu perpecahan, baik budaya, bangsa, adat istiadat maupun agama, sehingga muncul sikap saling bentrok, saling loyo, saling tonyol, bahkan saling bacok. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan. Mari kita junjung semangat tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Kita dituntut untuk bersatu dalam keragaman, bukan untuk saling melecehkan, menghina, membanggakan, apalagi berpecah belah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Imran ayat 13 ayat 109. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an
Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Imran ayat 100. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 3 halaman 104 menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk bersatu dalam jamaah dan melarang untuk berpecah belah, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Farhabi dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwasannya asbabun nuzul ayat ini adalah pertentangan antara kaum Khawarij dengan kaum Aus. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Beliau berjalan sempoyongan untuk melerai pertentangan antara dua kaum tersebut. Nampak saja wajah Rasulullah SAW yang begitu pucat pasi, air matanya yang membasahi pipinya, bibir keringnya bergetar, suaranya parau dan terputus-putus. saya berkata, apakah kamu akan kembali kepada masa jahiliyah setelah datangnya kebenaran dan aku masih hadir di antara kalian? Itulah sebagian ukhuwah Islamiyah yang terdapat pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mulai detik ini betulkan langkah, satukan gerak, satukan persepsi. jangan jadikan keragaman untuk saling berpecah belah, tapi jadikan keragaman untuk saling Menghargai dan melengkapi. billah taufiq wal hidayah. Inna ahsanal kalam Kalamullahil malikil manan. Wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. summa Wassalam.